wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai sahabat Kukar Pintar, bertemu kembali dengan Ibu Mawar. Kali ini kita masih belajar materi ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 2. Masih di bab 6 yang membahas tentang tata surya. Untuk pertemuan kita kali ini, pertemuan 4, membahas kondisi bulan dan pergerakannya. Buku yang kita gunakan masih memakai buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi tahun 2017. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan karakteristik bulan. Yang kedua, mampu menganalisis peristiwa pergerakan bulan, baik itu rotasi, revolusi, maupun gerak bersama bumi mengitari matahari. Ya, sahabat Kukar Pintar, pernahkah kalian memperhatikan penampakan bulan? Mengapa bulan yang kita amati pada malam hari, permukaannya selalu nampak sama? Baik, untuk memahaminya, mari simak penjelasan Ibu berikut. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam sistem tata surya kita dengan diameter 27%, kepadatan 60% dan massa kurang lebih 1/81 atau 1,23% dari bumi. Jarak rata-rata bumi ke bulan sekitar 384.400 km. Massa bulan kurang lebih 1/18 massa bumi. Gravitasi permukaan bulan kurang lebih 1/6 gravitasi di bumi. Diameternya kurang lebih 3.476 km atau lebih besar atau sama dengan 1/4 jari-jari di bumi. Karakteristik bulan. Bagaimanakah ciri khas dari bulan? Pertama, permukaan bulan. Permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu nampak sama sepanjang masa. Permukaan yang lain tidak pernah menghadap ke bumi. Sisi yang tidak pernah menghadap ke bumi baru berhasil diambil gambarnya oleh pesawat antariksa sekitar tahun 1959. Permukaan bulan tidak memiliki atmosfer. Suhu di bulan sangat ekstrim. Bagian yang terkena sinar matahari mencapai 1100 derajat Celcius, sedangkan bagian yang tidak terkena sinar matahari mencapai minus 173 derajat Celcius. Di bulan, bunyi tidak dapat merambat. Langit bumi akan kelihatan berwarna biru, sedangkan di bulan langitnya berwarna hitam kelam. Langit di bumi tampak biru karena adanya debu angkasa yang mampu menyebarkan gelombang pendek seperti biru yang lebih banyak dibandingkan dengan cahaya gelombang panjang. Di bulan tidak mengenal siklus air. Di bulan juga tidak mungkin ada kehidupan. Peristiwa pergerakan bulan. Bulan sebagai satelit alami bumi mengalami 3 gerak sekaligus. Gerak yang pertama, gerak rotasi bulan. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan 1 kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Sehingga periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itulah yang menyebabkan permukaan bulan yang menghadap ke bumi akan terlihat sama. Gerak yang kedua, gerak revolusi bulan mengelilingi bumi. Bulan selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi bulan, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Fase inilah yang disebut dengan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Berikut Ibu akan menjelaskan fase-fase bulan. Fase bulan adalah bentuk bulan yang berbeda-beda saat diamati dari bumi. Pertama, fase bulan mati.
Fase bulan mati disebut juga bulan baru. Boleh kalian lihat pada gambar? Pada fase ini, permukaan bulan yang mendapat cahaya matahari membelakangi bumi, sehingga bulan tidak terlihat dari bumi dengan mata telanjang. Yang kedua, fase bulan sabit. Fase bulan sabit dimulai ketika bulan terlihat dengan mata telanjang dan bentuknya menyerupai bentuk sabit. Fase yang ketiga, fase bulan separuh. Pada fase ini, separuh permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari menghadap ke bumi. Fase yang keempat, fase bulan bungkuk atau cembung. Pada fase ini, bulan terlihat cembung atau hampir penuh. Yang kelima, fase bulan purnama. Permukaan bulan yang mendapat dan memantulkan cahaya matahari menghadap ke bumi. Dari bumi, bulan terlihat satu lingkaran penuh. Gerak bulan yang ketiga adalah revolusi bulan mengelilingi matahari. Seperti kita tahu, bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengiringi bumi. Maka, ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun ikut melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan untuk bergerak mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi untuk bergerak mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender Masehi. Baik sahabatku Kukar Pintar, terjadinya gerak bulan menyebabkan atau berpengaruh pertama adanya fase-fase bulan seperti tadi Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua, terjadinya pasang surut air laut. Pasang surut air laut sangat dipengaruhi oleh gravitasi bumi, gravitasi bulan dan matahari. Kemudian yang ketiga, bisa menyebabkan terjadinya gerhana. Yang keempat, permukaan bulan yang tampak terlihat dari bumi akan selalu sama. Baik sahabatku Kukar Pintar, setelah mendengar penjelasan dari Ibu, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Bagaimana perasaan belajar kalian hari ini? Dan apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Sebagai pendalaman, Ibu minta kalian membuat mind mapping atau peta konsep menggunakan kata kunci yang sudah Ibu sediakan, seperti gerak bulan, rotasi bulan, revolusi, fase bulan, dan lain-lain. Tapi, kalian boleh menambahkan kata kunci tersebut dengan kata kunci yang lain yang berhubungan dengan materi. Begitu juga dengan bentuk mind mappingnya. Boleh kalian buat sekreatif, sebagus yang kalian bisa. Sumber referensi yang Ibu ambil pada pertemuan kali ini masih menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2017. Serta Ibu mengambil sumber belajar dari beberapa situs internet. Sahabat Kukar Pintar, demikian tadi penjelasan Ibu tentang pergerakan bulan. Semoga pemaparan Ibu bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Cukup sekian, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dan Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.